Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai akad salam. Perkenalkan, nama saya Mardina Lestari dan teman saya Hana Cahyani Tias, Saya Ratu Bilkis. saya Gianti Dwi Pamungkas, Saya Natasha Puspa Faradila. Saya Bunga Jelita Triati. selamat menyaksikan. Yang pertama, kami akan membahas definisi dari salam. Salam adalah akad jual beli atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya itu dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua ada definisi akad salam menurut PSAK. Menurut PSAK nomor 103, akad salam adalah akad jual beli muslam fi'i atau barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam ilaihi atau penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada rukun dari transaksi salam. Yang pertama ada transaktor atau muslam yang biasa disebut dengan pembeli dan muslah ilaihi, yaitu penjual. Kedua transaktor tersebut disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya yang sejenis. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang yang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Yang kedua, ada objek akad salam DSN dalam fatwa menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam. Ketentuan tersebut yaitu harus jelas ciri-cirinya, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan dengan kesepakatan. Yang terakhir, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang terakhir, ada ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli secara salam baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya ada syarat akad salam. Yang pertama, uangnya hendak dibayar di tempat akad. Oleh karena itu, pembayarannya dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Yang ketiga, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang keempat, barang tersebut harus jelas ukurannya, timbangan, ukuran ataupun bilangannya. Yang kelima, disebutkan sifat-sifat barangnya. Selanjutnya ada aplikasi akad salam dalam perbankan syariah seperti yang ada pada gambar ini. Transaksi paralel pertama dimulai dengan nasabah melakukan negosiasi dan akad salam kepada lembaga keuangan syariah, di mana nasabah kemudian membayar sesuai dengan akad yang disepakati. Kemudian transaksi paralel kedua dilakukan ketika lembaga keuangan syariah melakukan negosiasi dan akad salam kepada petani, di mana nasabah kemudian membayar sesuai dengan akad yang disepakati. Dan terakhir, petani mengirim barang kepada nasabah dan juga mengirim dokumen kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada contoh transaksi salam. PT Minang Indah membutuhkan 10 ton beras solok untuk keperluan ekspor 6 bulan yang akan datang. Pada tanggal 10 Januari 20 XB, PT Minang Indah melakukan pembelian beras dengan skema salam kepada sebuah bank syariah. Adapun informasi tentang pembelian tersebut adalah sebagai berikut. Spesifikasi barang yaitu beras solok kualitas super dengan kuantitas 10 ton dengan harga 100 juta atau 10 juta per ton. Waktu penyerahan yaitu 2 tahap setiap 3 bulan sebanyak 5 ton atau 12 April dan 12 Juli 20 XB dengan syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Selanjutnya adalah lanjutan dari contoh transaksi salam. Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Minang Indah, Bank Syariah selanjutnya pada tanggal 12 Januari 20 XB mengadakan transaksi salam dengan petani yang bergabung dalam KUD Tahlawijaya dengan kesepakatan sebagai berikut. Spesifikasi barang yakni beras solok kualitas super dengan kuantitas 10 ton dengan harga 95 juta atau 9.500.000 per ton. Penyerahan modal dengan uang tunai sejumlah 65 juta, peralatan pertanian senilai 30 juta. Waktu penyerahan yakni 2 tahap
setiap 3 bulan sebanyak 5 ton, yaitu pada tanggal 12 April dan 12 Juli 20 XB. Agunan yakni tanah dan kendaraan senilai 50 juta. Syarat pembayaran dilunasi pada saat akad ditandatangani. Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesenjangan 10% dari nilai produk yang belum diserahkan. Selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang perlu dibuatkan jurnal. Yang pertama, pada tanggal 10 Januari 20 XB, pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Minang Indah dan menerima dana salam. Yang kedua, pada tanggal 12 Januari 20 XB, Bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar 65 juta ke rekening KUD Talawijaya dan aset salam berupa peralatan pertanian dengan nilai buku sebesar 30 juta rupiah. Harga perolehan 30 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sebesar 0 rupiah. Yang ketiga, pada tanggal 12 April 20 XB, KUD Talawijaya menyerahkan 5 ton beras solok sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak, yaitu Rp47.500.000, di mana 5 ton dikali Rp9.500.000 per tonnya. Nomor 4, tanggal 12 April 20 XB, Bank langsung mengirim produk salam ke gudang milik PT Minang Indah pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan. Yang kelima, tanggal 12 Juli 20 XB, KUD Talawijaya menyerahkan 5 ton beras solok tahap kedua sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Yang keenam, tanggal 12 Juli 20 XB menyerahkan 5 ton beras solok pada PT Minang Indah pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada jurnal transaksi salam. Jurnal transaksi pada soal nomor 1 pada saat Bank Syariah melakukan akad salam dengan PT Minang Indah dan menerima dana salam. Untuk membuat jurnalnya yaitu pada tanggal 10 bulan 1 tahun XB, dicatat di debit yaitu kas atau rekening nasabah pembeli PT Minang Indah sebesar 100 juta dan di kreditnya hutang salam sebesar 100 juta. Selanjutnya ada jurnal transaksi akad salam nomor 2 pada saat penyerahan modal dan aset salam oleh Bank Syariah kepada KUD Talawijaya, di mana pada tanggal 21 Januari 20 XB dengan rekening debit piutang salam sebesar 95 juta rupiah pada kredit kas atau rekening nasabah penjual yaitu KUD Talawijaya sebesar 65 juta rupiah dan kredit aset peralatan pertanian 30 juta rupiah. Selanjutnya, untuk jurnal transaksi salam nomor 3 pada saat penyerahan produk salam tahap pertama dari KUD ke Bank Syariah dicatat pada jurnal pada tanggal 12 April tahun XB, debitnya yaitu persediaan produk salam sebesar 47.500.000. Untuk kreditnya yaitu piutang salam sebesar 47.500.000. Sertakan juga keterangan bahwa penyerahan tahap pertama sebanyak 5 ton beras solok dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai kontrak. Selanjutnya ada jurnal transaksi salam untuk nomor 4 pada saat pengiriman barang kepada nasabah pembeli yang dicatat dalam jurnal transaksinya pada tanggal 12 April tahun XB. Di debit yaitu hutang salam sebesar 50 juta, lalu di kredit ada persediaan produk salam sebesar 40.500.000 dan pendapatan bersih salam sebesar 2.500.000. Selanjutnya, untuk jurnal transaksi salam nomor 5 pada saat penyerahan produk salam tahap kedua dari KUD ke Bank Syariah dicatat pada jurnal pada tanggal 12 Juli tahun XB. Debitnya yaitu persediaan produk salam sebesar 47.500.000 dan kreditnya yaitu piutang salam sebesar 47.500.000. Sertakan juga keterangannya bahwa penyerahan tahap kedua sebanyak 5 ton beras solok dengan kualitas barang dan nilai wajar barang sama dengan nilai.
ada jurnal transaksi salam untuk nomor 6 pada saat pengiriman barang kepada nasabah pembeli. Dicatat dalam jurnalnya pada tanggal 12 April untuk tahun SB, di debit ada hutang salam sebesar 50 juta, lalu di kredit ada persediaan produk salam sebesar 40.500.000 dan pendapatan bersih salam sebesar 2.500.000. Akun akad salam pada laporan keuangan syariah yang terdiri dari akun-akun pada pembeli dan akun-akun pada penjual atau produsen. Akun-akun pada pembeli terdapat akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca dan akun-akun laporan laba rugi. Akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca, di dalamnya ada piutang salam, persediaan atau aset salam, dan piutang kepada petani. Yang kedua, akun-akun laporan laba rugi, di dalamnya terdapat keuntungan penyerahan aset salam dan kerugian penyerahan aset salam. Selanjutnya ada akun-akun pada penjual atau produsen. Yang pertama, ada akun-akun laporan posisi keuangan atau neraca, di dalamnya terdapat hutang salam atau kewajiban salam, persediaan atau aset salam, dan hutang kepada LKS. Yang kedua, akun-akun laporan laba rugi, di dalamnya terdapat keuntungan penyerahan aktiva, kerugian penyerahan aktiva, kerugian salam, dan keuntungan salam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.